Ada hikmah di balik cerita, apapun, siapapun, dan dimanapun pasti punya cerita, dan mereka berbagi cerita untuk kita. Kehidupan saya penuh dengan kekurangan. Setelah menjelang SMA kelas 2, ya kita udah nggak ada mampu lagi. Akhirnya saya berhenti sekolah lagi. Banyak yang dapat saya ambil hikmahnya, mungkin dari segi disiplinnya di Angkatan Laut, ditawarkan dan banyak masukan untuk jadi ketua DKM seumur hidup. Saya merasa bangga saya menjadi PNS Angkatan Laut. Terlahir dalam keadaan hidup prihatin dan serba kekurangan, inilah Bapak Sarmun yang sejak kecil harus berjuang untuk hidup dan bekerja karena keterbatasan ekonomi keluarga. Namun, seiring dengan waktu berkat kesabaran, keikhlasan, serta ikhtiar dan doa, Pak Sarmun pun mampu mencukupi kehidupan keluarganya. Bagi Pak Sarmun yang akrab dipanggil Pak Amung atau Ustadz Sarmun ini, baginya ukuran kebahagiaan bukanlah karena banyaknya harta dan jabatan yang dimiliki, karena menurutnya Allah yang Maha Pengatur alam semesta ini telah mengatur kehidupan setiap manusia. Karenanya melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya adalah kewajiban yang harus dipatuhi, dan beramal serta berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya untuk bekal kelak di akhirat nanti. Lalu apa dan bagaimana Pak Sarmun dalam menjalani kehidupannya? Bapak Sarmun pun berbagi cerita dengan kita. Memang semenjak kecil kehidupan saya penuh dengan kekurangan. Apalagi saya semenjak orang tua saya meninggal pada tahun 75, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada kasih sayang, sehingga saya tawarin untuk ikut almarhum Bapak Titing, pengurus masjid. Saya diajak untuk berjualan, yaitu jualan minyak waktu itu. Ya, kalau siang saya jualan minyak, kalau pagi saya sekolah SD. Karena pada tahun 75 itu setelah bapak saya meninggal, saya sekolah keluar, berhenti karena tidak ada biaya. Akhirnya pada tahun 78 saya masuk kembali, yaitu di SD Impres Jati Sampurna. Akhirnya saya alhamdulillah sampai SMP-nya saya bisa lanjut. Itu pun di SMP saya tidak mampu untuk bayar sekolah. Akhirnya sama kepala sekolah saya ditawarin untuk tidak bayaran, karena kalau pagi saya ikuti ngurusin ayam negeri. Nah, setelah kalau malam saya ngaji, ikut sekolah juga, sekolah selama 3 tahun, ikut Pak Ustadz Yazid dari orang Aceh itu. Setelah menjelang SMA kelas 2, ya kita udah nggak ada mampu lagi. Akhirnya saya berhenti sekolah lagi. Begitulah perjuangan Pak Sarmun dalam menuntut ilmu penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Dia selesaikan dengan bekerja keras sambil menghidupi dirinya. Walaupun saat belajar di sekolah dasar sempat terhenti karena faktor ekonomi, namun kemudian dia lanjutkan, dan sempat terhenti lagi saat duduk di bangku SMA karena memilih bekerja sebagai honor di Mabes TNI Angkatan Laut. Namun dengan tekad untuk terus belajar, Pak Sarmun pun akhirnya melanjutkan pendidikan SMA-nya hingga mendapatkan ijazah melalui program paket C. Kebetulan alhamdulillah kita punya saudara, diajak untuk ditawarin untuk honor di Mabesal waktu itu sekitar tahun 86, yaitu tempatnya di Dispamal. Nah, setelah di Dispamal ya tahun 93 alhamdulillah ada pengangkatan. Saya diangkat tahun 1993 menjadi PNS Angkatan Laut Pegawai Negeri. Alhamdulillah. Tapi nyatanya begitu saya diangkat, saya dapat ST,
dapat ST yaitu saya di Arung Samudra diperbantukan ya, Arung Samudra Sailindo di bawah naungan Sopsal pada tahun 1993 sampai 2010. Setelah tahun 2010 saya dimutasi ke Satuan Tamal 3 Pondok Dayung dari 2010 sampai 2018. Alhamdulillah tahun 2018 pun saya mendapat ST. Saya dimutasi ke Marbesal, yaitu tepatnya di Dispenal. Saya pada tahun 2018. Walaupun awalnya diterima sebagai pegawai negeri sipil dengan pangkat paling rendah, namun Pak Sarmun tetap bekerja dengan penuh semangat dan setiap hari bekerja selalu dengan keceriaan. Komunikasi dengan sesama PNS maupun militer dan atasan di tempat bekerjanya terjalin dengan sangat baik. Begitupun dalam kesehariannya, Pak Sarmun dikenal sebagai sosok yang suka bergaul dan dekat dengan masyarakat, terutama aktif dalam kegiatan keagamaan di masjid dekat tempat tinggalnya. Dan rupanya Pak Sarmun menjabat sebagai Ketua DKM Masjid Hidayatut Taufik yang berlokasi tepat di depan Pasar Keranggan Jati Sampurna Bekasi ini sudah menjabat selama 10 tahun. Bahkan Pak Sarmun diminta untuk menjadi sebagai Ketua DKM seumur hidup. Alhamdulillah, walaupun saya banyak tantangan, banyak ujian selama jadi Ketua DKM, alhamdulillah sampai saat ini masih tetap dipercaya. Bahkan sebagian jamaah, sebagian pengurus, saya ditawarkan dan banyak masukan untuk jadi Ketua DKM seumur hidup. Walaupun memang saya tidak jawab, walaupun saya bilang nanti insya Allah kalau Tuhan mengizinkan, kalau Allah memberikan kesempatan, itu nanti saya lihat perkembangan yang akan datang. Tapi semua pengurus dan sebagian jamaah memang sudah sering disampaikan, saya harus jadi Ketua DKM seumur hidup. Menurutnya pengalaman bekerja di Angkatan Laut telah membentuk dirinya menjadi penuh disiplin dan banyak lagi pelajaran yang bermanfaat sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan ini semua menjadi kebanggaan Pak Sarmun dapat bekerja di TNI Angkatan Laut. Saya bangga selama saya menjadi PNS di Angkatan Laut karena banyak hikmah yang dapat saya ambil, yaitu tentang kedisiplinan, tentang peraturan-peraturan, karena bisa saya ambil manfaatnya mungkin dari segi disiplinnya di Angkatan Laut, mungkin dari segi segala-galanya, aturan-aturan saya menjadi tambah dewasa, tambah wawasan, tambah ilmu. Saya ambil manfaatnya, yaitu saya bisa saya terapkan di keluarga, bisa saya terapkan di masjid, karena selama ini, selama saya jadi Ketua DKM, aturan-aturan yang dari Angkatan Laut saya terapkan di masjid. Karena selama saya jadi Ketua masjid, alhamdulillah kedisiplinan, peraturan, kebijakan, loyalitas saya ambil dari hikmahnya selama saya di Angkatan Laut. Alhamdulillah selama ini di masjid, selama saya jadi ketua, tidak ada masalah, tidak ada problem. Tidak hanya kebanggaan yang dia rasakan dan tunjukkan sebagai PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut, rupanya dia pun bangga atas putranya yang kedua diterima sebagai prajurit TNI Angkatan Laut dan sekarang sudah berpangkat Sersan II, yaitu Serda Marinir Lailatul Jumroni Toha. Dari pernikahannya pada tahun 1989 dengan Kusmiati, Pak Sarmun telah dikaruniai 3 orang putra dan 1 putri. Yang pertama diberi nama Sistoyib dan putra kedua Lailatul Jumroni Toha. Keduanya sudah bekerja dan berkeluarga. Sedangkan putra yang ketiga
Muhammad Nasir Fadilah baru saja selesai sekolah SMA, dan yang bungsu Putri Ana Halimatus Sya'diyah masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada saya, dan tugas-tugas saya selama saya menjadi PNS dan selama saya menjadi ketua DKM. Apapun yang diberikan kepada saya akan terima, karena pada dasarnya semua itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pun bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada saya dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita semua semoga menjadi atau digolongkan sebagai manusia atau orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah liku-liku kehidupan Bapak Sarmun. Melalui pribadi dan kesehariannya, kita dapat meneladani atas perjuangan dan kesabaran dalam menjalani hidupnya. Keikhlasan dan pengorbanan dia lakukan sebagai bagian dari perjalanan hidupnya yang selalu dia syukuri. Sekali lagi, saya merasa bangga saya menjadi PNS Angkatan Laut, dan saya ucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut.